pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam berita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub'? Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang hidup sesudah kematian. Yesus mengatakan bahwa hidup sesudah kematian itu tidak sama dengan hidup di dunia ini. Manusia memasuki hidup baru, hidup yang tidak lagi berurusan dengan segala sesuatu yang bersifat jasmani, tapi hidup secara rohani. Hidup setelah kematian tidak dapat dibandingkan dengan hidup dunia ini. Hidup setelah kematian tidak ada lagi kaya miskin, tua muda, atau kawin dan dikawinkan. Manusia menjadi seperti malaikat, berarti hidup dalam kesucian dan mengabdi kepada Tuhan. Orang-orang Saduki salah mengerti kebangkitan karena mereka menyamakannya dengan kehidupan fana. Perkawinan berkaitan dengan rahmat Tuhan, tapi melekat pada badan. Badan dipergunakan sebagai sarana menunjukkan cinta Tuhan. Karena itu, dalam kehidupan kekal, ekspresi semacam ini tidak lagi diperlukan. Karena Tuhan hadir secara langsung dan kita mengalami cintanya. Saudara, mari kita berusaha mengerti untuk dapat menemukan kejernihan tentang kebenaran. Untuk itu, kita perlu banyak membaca kitab suci dan bacaan-bacaan rohani lainnya guna menambah wawasan, dan kita juga perlu membuka hati bagi Roh Kudus agar kuasa Allah menerangi budi sehingga kita bisa memahami misterinya. Amin. Marilah berdoa. Bapa penguasa waktu, kini Kau anugerahi hari baru. Terima kasih atas perlindungan pada malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Terima kasih atas anugerah kasih dan sejahtera. Bapa, Engkau berkenan menganugerahkan kehidupan kekal, maka kobarkanlah kasih-Mu dalam diri kami agar dapat menyenangkan Dikau dengan sepenuh hati. Tanamkanlah kerinduan dalam diri kami
agar kebahagiaan kekal yang Kau janjikan. Bantulah kami untuk dapat menerima hal-hal yang baru, teristimewa ajaran-Mu yang membawa kami ke arah kehidupan yang kekal. Kristus terang dunia, tuntunlah setiap langkah kami, amankanlah setiap tindakan kami, dan berkatlah setiap usaha kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.